di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal tentang undang-undang kepolisian yang ada pada tes akademik. Terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Langsung saja ke soal yang pertama. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas. Ketentuan mengenai ikatan dinas bagaimana dimaksud tersebut diatur lebih lanjut dengan jadi tentang ikatan dinas itu ada di pasal 24. Bisa kalian ingat-ingat karena soalnya tidak harus seperti ini. Yang penting kalian tahu bahwa tentang ikatan dinas itu ada di pasal 24. Nah, kita lihat yang ayat 2, ketentuan mengenai ikatan dinas bagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden. Sehingga jawabannya adalah yang B, keputusan presiden. Sebelum diangkat sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Lafal sumpah atau janji sebagaimana tersebut diatur pada pasal. Jadi lafal atau janji setelah pendidikan itu diatur pada pasal 23. Sehingga jawabannya adalah yang B, pada pasal 23. Bisa diingat-ingat. Lanjut, dalam sumpah dan janji anggota kepolisian RI untuk diangkat menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah yang salah. Jadi ini adalah lafalnya ya. Demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Berarti ini Pancasila benar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti ini benar ya. Tribrata, berarti ini benar. Catur Prasetya. Berarti ini juga benar. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Berarti yang salah adalah yang E, keputusan Kapolri, karena dia tidak ada pada lafal ini. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa untuk follow Instagram kelasbimbel.id karena kita sebentar lagi akan mengadakan tryout gratis untuk persiapan kalian dalam penerimaan anggota Polri. Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya. Oke, lanjut. Usia pensiun maksimum anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah tentang pensiun itu ada di pasal 30. Tepatnya ini di ayat 2, usia pensiun maksimum anggota kepolisian adalah 58 tahun. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D, 58 tahun. Tapi apabila dia memiliki keahlian khusus, dia pensiunnya sampai 60 tahun, beda 2 tahun dengan yang biasa. Lanjut, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan cara untuk pemberhentian anggota kepolisian itu ada di pasal 30 ayat 1. Jadi anggota kepolisian itu dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Sehingga jawabannya adalah yang A, hormat atau tidak dengan hormat. Lanjut, mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dari hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, seorang anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Jadi menurut pasal 28 ayat 3, anggota kepolisian itu dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Jadi kalau misalnya ingin menjabat di luar kepolisian itu bisa, tapi mengundurkan diri atau udah pensiun. Berarti jawabannya adalah setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, yang B. Lanjut, sikap kepolisian negara Republik Indonesia dalam kehidupan politik dan kegiatan politik praktis seperti pemilu dan partai pemilu adalah
Nah ini ya, jadi apabila ada pemilu itu diatur pada pasal 28 ayat 1. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik. Sehingga jawabannya adalah yang B, netral dan tidak melibatkan diri. Lanjut, dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kaitannya dengan pemilihan umum adalah, nah ini ya, jadi pasal 28 yang ayat 2, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Jadi anggota polisi itu dia tidak memilih dan tidak dipilih. Nah, oke, yang A, anggota kepolisian dapat menggunakan hak memilih, berarti salah ya, karena dia tidak dapat. Yang B juga salah. C, anggota kepolisian tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, sehingga jawabannya adalah yang C. Lanjut, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan. Nah, ini ya. Jadi pasal 29 ayat 1 itu anggota kepolisian itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Nah ini ya, berarti jawabannya adalah yang D, peradilan umum. Nah, umur pensiun bagi anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan. Nah ini udah ada ya di soal sebelumnya tadi, kalau dia biasa itu 58 tahun, kalau dia punya keahlian khusus berarti jawabannya adalah yang C, 60 tahun. Nah ini ya, di pasal 30 ayat 2. Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat kepolisian diselesaikan oleh, nah jadi kalau ada pelanggaran kode etik profesi pada kepolisian itu diselesaikan oleh ini, pada pasal 35 ini ya, diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian. Berarti jawabannya adalah yang A, diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 36 ayat 1, setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan titik-titik sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Nah, kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah nih ya, di pasal 36 ayat 1. Setiap pejabat kepolisian dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Sehingga jawabannya adalah yang C, tanda pengenal. Lanjut, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki, ya, jadi pasal 31, pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu harus memiliki kemampuan profesi. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut, keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan titik-titik. Nah ini ya, jadi di pasal 39 ayat 1, keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional nih terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota. Sehingga jawabannya adalah yang A, 6 orang anggota. Lembaga Kepolisian Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada titik-titik. Nah ini ya, di pasal 37, jadi lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional itu bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga jawabannya adalah yang A, Presiden. Oke, sekian pembahasan mengenai soal-soal undang-undang kepolisian kali ini. Semoga bermanfaat, semangat belajarnya, semoga kalian semua lulus menjadi anggota Polri. Amin.